kembali di program Jejak Jelajah Jakarta. Kali ini kita akan menelusuri daerah Jakarta Timur, khususnya daerah Jatinegara yang ternyata banyak menyimpan cerita sejarah loh. Jakarta menyimpan sejarah panjang perkembangan pembangunan dan kebudayaan. Salah satunya di wilayah Jatinegara, kota Jakarta Timur. Kawasan Jatinegara awalnya bernama Meister Cornels, mengacu pada nama seorang guru yang mendirikan sekolah di kawasan itu, sehingga ia mendapat julukan Meister atau Tuan Guru. Nama Jatinegara mulai digunakan pada zaman penjajahan Jepang yang menganggap nama Meister terlalu khas Belanda. Sumber lainnya mengatakan, Jatinegara berasal dari kata negara sejati, sebutan dari Pangeran Jayakarta yang sudah lebih dulu mendirikan perkampungan Jatinegara kaum setelah pemerintahan Belanda. Perjalanan pertama dimulai saat menyusuri stasiun Jatinegara atau yang dulu dikenal dengan nama stasiun Meister Cornelis. Dibangun pada abad ke-18, stasiun ini masih beroperasi hingga saat ini dan menjadi persinggahan bagi 3 jalur kereta api besar yang menghubungkan wilayah Jabodetabek. Tak jauh dari stasiun Jatinegara, terdapat taman yang diberi nama seorang tokoh Betawi legendaris sebagai bentuk penghormatan atas karyanya, yaitu Benyamin Sueb. Taman yang juga berfungsi sebagai museum ini berada di areal yang sebelumnya dikenal sebagai Gedung Ekskodim 0505 Jatinegara. Perjalanan berlanjut ke jembatan yang pernah berfungsi sebagai perlintasan kereta api Jatinegara. Jembatan ini dibangun pada awal abad 20 bersamaan dengan dibukanya jalur kereta api dari stasiun Manggarai ke stasiun Jatinegara dan didirikan melintang di atas Sungai Ciliwung. Dari jembatan kereta Jatinegara akan terlihat gereja Koinonia atau yang dahulu dikenal dengan nama Gereja Bethel. Gereja ini merupakan gereja pertama di kawasan timur Jakarta yang kemudian masuk dalam bangunan cagar budaya dan merupakan salah satu bangunan yang penting dalam sejarah perkembangan kota Jakarta. Persis di seberang gereja Koinonia, berdiri dengan kokoh patung seorang tentara dan anak kecil yang berdiri di sebelahnya. Patung tersebut diabadikan sebagai monumen perjuangan Jatinegara yang dibuat pemerintah untuk mengenang perjuangan rakyat di Jakarta Timur. Destinasi selanjutnya adalah peninggalan yang sangat ikonik di PT Pos Indonesia Jatinegara. Dibangun pada kisaran tahun 1920, Brievenbus yang artinya bis surat atau biasa disebut kotak pos merupakan tempat untuk mengirim surat. Surat-surat yang terkumpul dalam bis surat dikumpulkan secara reguler oleh petugas kantor pos untuk selanjutnya diberi perangko yang ditempelkan di atas amplop. Tidak jauh dari Brievenbus, tepatnya di Jalan Pasar Lama, berdiri vihara atau kelenteng tertua di Jakarta Timur yang berusia lebih dari 3 abad. Vihara ini dinamakan Amurfa Bumi, yang berarti Dewa Bumi. Di dalamnya terdapat banyak lilin merah sebagai simbol cahaya kehidupan dan cermin yang menghiasi dinding sebagai simbol kesucian atau kebersihan. Vihara ini didirikan di sekitar Pasar Meister yang sekarang dinamakan Pasar Jatinegara. Destinasi terakhir kita adalah Masjid Jami As-Salafiyah atau Masjid Pangeran Jayakarta yang terletak di daerah Jatinegara Kaum, Jakarta Timur. Masjid ini tak bisa dipisahkan dari sejarah perjuangan Pangeran Jayakarta, penguasa terakhir Jayakarta sebelum kekalahannya menghadapi serbuan pasukan VOC. Makam Pangeran Jayakarta dan keturunannya juga berada di kompleks masjid ini. Nah, itu dia hasil eksplorasi tempat bersejarah yang ada di Jatinegara. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di program Jejak selanjutnya ya.